Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan dan mengkaruniakan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Dari nikmatul iman wal islam, nikmat keimanan dan keislaman, sampai nikmat kesehatan dan waktu yang senggang, yang mana pada kesempatan kali ini kita duduk bermajlis untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dan mempelajari hadis-hadis nabinya yang sahih, yang kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita di sini akan mendapatkan banyak faedah dan manfaat serta mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang mengkaji ayat-ayatnya dan hadis-hadis ataupun sabda-sabda nabinya yang sahih, yang insyaallah kita akan bacakan dari kitab Al-Jami' karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertemuan terakhir kita dari kitab Al-Jami' ini sampai pada hadis yang membicarakan tentang adab-adab bersin. Karena kitab Al-Jami' ini kumpulan hadis-hadis Nabi berbicara tentang seputar adab keseharian, baik kepada sesama manusia, wabil khusus tentunya kepada Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir kita sampaikan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum, akhrajahu al-Bukhari. Ini hadis yang terakhir kemarin kita bahas. Kata Nabi SAW, jika seseorang di antara kalian itu bersin, maka hendaknya ia mengucapkan segala puji bagi Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Kemudian saudaranya yang mendengar orang yang bersin kemudian berdoa dan mengingat Allah dengan ucapan tahmid alhamdulillah, hendaknya ia kemudian mengucapkan doa yarhamukallah. Lantas orang yang didoakan ini, yang tadi bersin mengucapkan doa alhamdulillah, membalas kembali doa yang dilakukan oleh seorang saudaranya yang muslim. Dia balas kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan kita sudah kupas pembahasan ini pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-11 ya, pada kitab Al-Jami' ini. Kemarin hadis yang ke-10. Yang bawa buku, bawa kitab bisa dilihat. Hadis yang ke-11
berbicara tentang adab-adab minum ataupun makan. Nanti kita akan sinkronkan dengan hadis yang agak sedikit kita akan melangkah, setelah hadis yang ke-15 atau 16. Hari ini kita akan bahas hadis yang ke-11, larangan tentang orang minum ataupun makan sambil berdiri. Di mana hadis ini datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda kemudian mengatakan begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum, janganlah seseorang kalian di antara kalian itu minum qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jelas yang pertama, inilah lam di sini bentuknya larangan. Jangan atau tidaklah seseorang di antara kalian, khususnya di sini maksudnya kaum muslimin, seseorang di antara kalian hai kaum muslimin, kalau minum berdiri. Maka jangan seseorang di antara kita hari ini kalau minum dalam keadaan berdiri. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini sepakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, derajatnya sahih. Karena dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Meskipun tentu ada saja kadang sebagian ulama menilai dianggap tidak kuat karena ditempuh dengan berbagai macam cara. Hujjah-hujjah yang dikedepankan, alasan-alasan yang disampaikan untuk mengatakan tidak kuatnya hadis ini. Tapi pandangan yang rajih, pertama karena memang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dan siapa yang tidak kenal dengan beliau, disampaikan dalam kitab hadisnya yang sahih, dikenal dengan Sahih Muslim. Jadi kalau sudah di kalimat Sahih Muslim, udah bisa dipastikan hadisnya sahih. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah setiap hadis yang sahih itu serta-merta harus dan bisa langsung diterapkan? Ini kadang kita akan lihat, ternyata banyak redaksi-redaksi hadis-hadis yang sahih ternyata tidak serta-merta langsung bisa digunakan. Loh kok begitu? Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangankan hadis ya, jangankan hadis, sampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun juga ada di dalamnya an-nasikh wal mansukh. Ayat-ayat yang terhapus, ayat-ayat yang menghapus. Hadis pun ternyata juga berlaku demikian. Misalkan kalau kita lihat berbicara tentang hukum nikah mut'ah. Hukum apa namanya? Antum jangan langsung pro aja. Kalau udah bicara nikah mut'ah, masya Allah terbelalak matanya, telinganya langsung besar gitu. Dengarkan kalimat nikah, begitulah kaum laki-laki kadang. Nikah mut'ah asalnya benar, hadisnya sahih loh, nggak ada khilaf. Hadisnya sahih bahwasanya nikah mut'ah itu dibenarkan dalam syariat. Tapi kapan? Dulu, gitu loh. Di masa di mana para sahabat membutuhkannya. Dalam kondisi jihad, peperangan, itu kadang nggak sehari dua hari, Pak. Safar perjalanan itu butuh waktu. Itu safarnya dulu, belum perangnya. Balik-balik bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tergantung. Makanya ada istilah ghazawat, ada istilah sariyah. Biasa kalau ghazwah itu peperangan yang biasanya Rasul ikut nimbrung di dalamnya. Bukan nimbrung doang ya, maksudnya perang bener. Ini bahasa saya saja. Biasa kalau ghazwah, peperangan yang biasanya Rasul ikut di dalamnya. Tapi kalau sariyah, biasanya Rasul mengutus. Makanya ada istilah ghazawat, ma'rakah, dan sariyah. Kalau sariyah biasa Rasul utus utusan. Si fulan menjadi pemimpin, komandan perang. Si fulan jadi komandannya. Rasul kadang nggak ikut dalam peperangan tersebut.
Coba misalkan kalau antum lihat pada perang Mu'tah, subhanallah, jumlah yang sangat besar, sementara kaum muslimin sangat sedikit sekali. Secara logika memang tidak mungkin bisa dimenangkan, nggak masuk akal. Bayangkan sekitar 20.000 pasukan orang-orang Romawi yang kemudian dihadapkan dengan kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 3.000-an. Berapa puluh kali lipat itu. Perbandingannya satu hampir 60. Satu melawan 60, orang yang nggak masuk akal bisa mengalahkan secara logika memang. Akhirnya setiap komandan yang diperintah oleh Rasul untuk jadi pemimpin gugur. Makanya Rasul perintahkan kalau si fulan gugur nanti gantinya ini. Kalau sampai segini ya, 3 orang gugur dua, tiga-tiganya. Sampai akhirnya nanti dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu arda. Nah, saya ingin sampaikan, jadi dalam peperangan yang kadang membutuhkan waktu, akhirnya seorang laki-laki tidak berjumpa dengan pasangannya. Ini butuh dalam kondisi darurat semacam ini. Bayangkan seorang laki-laki kadang tidak bertemu dengan pasangannya sudah sekian lama, ngebet bahasanya kan. Akhirnya diperkenankanlah yang namanya nikah mut'ah. Kalau bahasa orang sekarang kayak semacam kawin kontrak. Kalau udah masa berlakunya udah kelar, maka secara otomatis fasakh, batal, udah lepas. Kelar ya kelar gitu loh. Seminggu ya seminggu, sebulan ya sebulan. Setelah itu udah lepas, dianggap seakan-akan tidak punya hubungan. Dulu pernah diadakan ini. Tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pula menceritakan ini, sayangnya orang-orang Syiah masih memberlakukan itu sampai hari ini. Padahal itu hukum udah mansukh, udah apa? Dihapus. Meskipun tadinya sahih, benar, tapi kemudian validitas kebenaran itu tentang adanya nikah mut'ah udah mansukh, dihapus hukumnya. Hadis dihapus oleh hadis. Ini ada dalam syariat kita semacam ini. Karena dilihat dan ditinjau dari sisi kemaslahatan. Maka Rasul memandang memperkenankan sebagian sahabat yang jika menikah dengan seorang wanita kemudian dibatalkan setelah itu, selesai urusannya, boleh. Tapi kemudian tidak diperkenankan lagi, mansukh. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan semua para sahabat. Kecuali kala itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang hampir belum rujuk dari pandangannya. Hampir tetap memperkenankan dan memperbolehkan apa? Nikah mut'ah. Tapi setelah itu beliau rujuk dari pandangan sebelumnya dan beliau kemudian mengatakan bahwa tidak boleh lagi seseorang nikah mut'ah, udah nggak boleh. Tapi lagi-lagi ini sekarang semua Ibnu Abbas itu keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa dia? Sepupu Nabi juga, plus menantu Nabi, sahabat Nabi, mengatakan udah terhapus. Datang orang-orang yang konon katanya pengikut ahli bait, bait, orang-orang yang selama ini membela habis-habisan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, konon katanya begitu. Ternyata dalam hal ini enggak mau ngikut keluarga Nabi. Ini kan Ali keluarga Nabi, mengatakan nikahmu sudah terhapus, tapi mereka masih melanjutkan itu. Yang lebih kacau lagi itu apa? Pemahaman ulama-ulama mereka dan dalam kitab-kitab mereka. Semakin tidak diketahui pernikahan seorang wanita dengan mut'ah dengan seorang laki-laki, semakin besar pahalanya. Subhanallah. Kalau ada seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki, di mut'ah orang-orang lain nggak ada yang tahu lebih besar pahalanya. Oh Allah, zina terselubung dengan mut'ah. Nah, ini kita katakan hapus sudah. Bagaimana status hadis yang sedang kita perbincangkan hari ini? Ini yang kemudian kita akan coba sampaikan pada kajian kita yang singkat ini. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadis yang sedang kita bahas ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Status hadisnya tidak ada khilaf, kita katakan tadi. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi apakah hukumnya masih berlaku? Ini yang menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama mazhab. Ulama-ulama fuqaha ketika menjelaskan status hadis ini yang tadinya mereka sepakat akan validitas hadisnya, tetapi kemudian karena muncul datang redaksi lain, datang riwayat lain pun juga sama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, sehingga pecah mereka. Yang pertama, kita sepakatin dulu, asalnya setiap larangan, setiap perintah itu tidak lepas dari dua. Kalau antum masuk dalam kaidah-kaidah usul, para ulama jelaskan al-aslu fil amri al-wujub. Asal setiap perintah itu wajib. Al-aslu fin nahyi at-tahrim.
asal setiap larangan itu adalah haram. Kan di sini berbicara larangan kan? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seseorang di antara kalian tuh kalau minum dalam keadaan berdiri, jangan. Berarti larangan di sini serta merta otomatis litahrim. Berarti haram hukumnya. Kalau ada orang minum dalam keadaan berdiri. Tapi lagi-lagi apakah begitu kesimpulan akhirnya? Ntar dulu. Karena hadis ini masih diperselisihkan dari sisi maknanya, karena akan ditemukan dalam beberapa redaksi lain, sehingga muncullah khilaf yang bertentangan dengan hadis ini. Pertama, khilafnya di kalangan para ulama itu nanti begini. Kenapa kok muncul khilaf? Yang satu memperbolehkan, yang satu tetap melarang, satu menganggapnya lebih utama tetap duduk daripada berdiri dan seterusnya. Itu khilafnya nanti. Sampai ada tiga ungkapan di kalangan mereka. Yang pertama boleh secara mutlak, yang kedua terlarang secara mutlak, yang ketiga anjuran. Yang artinya kalau dia duduk lebih utama, dapatkan keutamaan sunnah Nabi SAW dan itu menjadi kebiasaan Nabi. Kalau dia berdiri, dia tidak berdosa karenanya. Untuk menunjukkan kebolehan sesekali. Lihat sini. Dari mana muncul khilaf ini? Padahal kan jelas-jelas nih hadisnya larangan. Bahkan nanti akan disebutkan dalam hadis yang lain. Siapa saja yang kemudian minum dalam keadaan berdiri, falyastaqi, kata Nabi. Hendaknya dia muntahkan. Hendaknya apa? Dia muntahkan. Makanya saya pernah waktu kondangan lupa di hotel mana waktu itu, ada kondangan pernikahan di sebuah gedung, apa lupa persisnya. Saya lihat karena mungkin paham tentang hadis-hadis Nabi juga, mungkin para orang yang yang mendesain, sehingga disebutkan di depan itu tulisan rawahu Muslim, rawahu Abu Daud seingat saya, dan Tirmidzi kalau nggak salah, tentang siapa saja yang makan ataupun minum dalam keadaan berdiri, falyastaqi, hendaknya dia muntahkan. Maka hendaknya mencari tempat-tempat duduk ketika mau minum dan ketika mau makan. Masya Allah, saya ketika baca di situ. Tapi kayaknya mungkin yang buat nggak lihat dari khilaf ya, nggak melihat dari sisi khilaf di kalangan para ulama fuqaha. Betul anjuran agar kemudian berdiri, tapi coba lihat para fuqaha itu khilaf di kalangan mereka ketika mempertemukan hadis ini dengan hadis yang lain. Khilafnya yang pertama, apakah yang yuqaddam itu adalah al-qaul 'alal fi'l? Ini ulama usul khilaf. Ucapan Nabi dikedepankan terhadap perbuatannya. Ada apa gerangan? Karena disebutkan baik Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ataupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menemukan dan menyaksikan langsung Rasul tuh pernah minum dalam keadaan berdiri. Ini masalahnya. Di sisi yang lain Rasul larang, jangan seseorang di antara kalian kalau minum dalam keadaan berdiri. Di waktu yang lain Rasul minum dalam keadaan berdiri. Ini ditemukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ditemukan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Dari sinilah khilaf muncul. Ulama usul kemudian coba mempertentangkan gimana nih mendudukan permasalahannya. Pertama, apakah ditarik pada ucapan dikedepankan daripada perbuatan? Karenanya ada dalam istilah usul itu al-qaul muqaddamun 'alal fi'l. Ucapan dikedepankan daripada perbuatan. Apa alasannya? Ini banyak nih pandangan jumhur secara ilmu usul ya, kaidah-kaidah usul fikih. Ucapan Nabi itu lebih dikedepankan daripada perbuatannya kalau bertentangan. Kan sekilas bertentangan kan? Ucapan Nabi tidak boleh berdiri tidak boleh minum dalam keadaan berdiri. Di sisi yang lain perbuatan Nabi malah minum dalam keadaan berdiri. Bertentangan di sini. Apakah langsung dikuatkan dan diprioritaskan ucapan daripada perbuatan? Disitulah muncul ulama usul lebih cenderung pada pandangan yang pertama ini, hendaknya kemudian ucapan dikedepankan daripada perbuatan. Di satu sisi. Jadi tidak dilihat dari, jadi di sini mentarjih ya. Mentarjih menguatkan ucapan Nabi daripada perbuatan. Apa alasannya? Karena ucapan itu untuk seluruh manusia. Ucapan dari Nabi SAW itu untuk seluruh manusia. Adapun perbuatan Nabi bisa jadi itu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat nih, makanya di sini juga kuat sebenarnya, satu sisi kuat pandangan ini. Jadi kalau ada ucapan Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, dikedepankan ucapannya daripada perbuatannya. Karena tidak semua perbuatan Nabi itu menjadi wajib kita untuk ikutin. Contoh, perbuatan beliau menikah lebih dari 4.
Nah, apalagi nikah lagi nih. Antum langsung besar lagi telinganya kan. Jadi kalau berbicara perbuatan Nabi, kalau memang dikatakan semua perbuatan Nabi harus diikuti, dilihat di sini. Ternyata bertentangan dengan ayat Quran. Kalau kita katakan nih, secara langsung, secara zahir. Karena Al-Quran hanya perintahkan gimana? Nah, Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Terus, "Illam ta'dilu fawahidatan," kata Allah. Kalau kalian takut dan khawatir tidak mampu berlaku adil, jadi takutnya bukan karena takut dengan pasangan pertamanya, tapi karena takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Nikahilah wanita-wanita yang baik itu 2, 3, 4 kata Allah. Kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, nikahilah wanita cuma satu. Nah, dari sini kita lihat perbuatan Nabi tidak lantas harus dan menjadi kewajiban kita ngikut, karena memang kita cuma hanya diperintahkan tidak lebih dari 4. Nabi boleh, itu berarti kekhususan Nabi. Sementara kita tidak lewat dan tidak lebih dari 4. Dari sini kemudian mereka mengatakan berarti tetap bagaimanapun harus dimenangkan ucapan Nabi daripada perbuatan Nabi, karena perbuatan Nabi itu menjadi kekhususan untuk beliau doang. Sementara kaum muslimin umatnya tidak boleh ngikut perbuatan beliau. Ini satu pandangan. Sehingga muncullah pandangan pertama yang mengatakan tetap wajib kalau minum harus duduk. Jelas nih pandangan pertama dengan alasan-alasan yang sudah kita kedepankan. Datang pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini justru dipilih oleh mayoritas para ulama. Pandangan pertama yang mengatakan wajibnya seseorang untuk minum duduk, tidak boleh minum berdiri. Ini sebagian ulama Zahiri, Daud Al-Zahiri, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi lebih cenderung pada pandangan yang pertama ini, yang mengatakan harus dan wajib duduk, tidak mau tidak. Karena lagi-lagi secara zahir nasnya begitu. Tapi mayoritas para ulama dari 3 mazhab yang kita baca, termasuk ulama Syafi'iyah, lebih cenderung kepada pandangan ini, dan ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan yang lainnya, dan ini mayoritas. Kata mereka tidak wajib atau larangan ini bukan litahrim, tapi hanya litanzih saja. Lihat apa? Tanzih. Apa maknanya? Lil karahah, hanya makruh, tidak sampai derajat haram. Kenapa? Dilihat. Disebutkan riwayat yang sangat banyak juga. Seperti tadi kita sudah sebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan dengan kalimat yang tadi kita sudah sampaikan, ditemukan Rasul itu minum dalam keadaan berdiri. Riwayat yang lain, perbuatan Ali bin Abi Thalib. Perhatikan jemaah. Bukan hanya ucapan Ali bin Abi Thalib menyaksikan Rasul minum berdiri, tapi diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kita harus pahami baik-baik. Karena kalau misalkan kayak tadi kasusnya, kalau memang menjadi kekhususan Nabi SAW, otomatis Ali bin Abi Thalib enggak mungkin berani minum dalam keadaan, paham ini? Jadi ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, beliau minum dalam keadaan berdiri. Sehingga mayoritas para ulama nanti cenderung pada pandangan ini, larangan di sini bukan untuk litahrim, bukan pengharaman, tapi lil karahah, makruh hukumnya bagi seorang muslim ketika dia minum dalam keadaan berdiri padahal dia mampu dan bisa untuk duduk. Ini kita tidak berbicara untuk lil jawaz nanti ya. Ini poin yang ketiga, nanti ambil pada poin kebolehan, bukan makruh tapi boleh. Jadi pandangan yang kedua kita katakan makruh, dan ini pilihan mayoritas para ulama, di mana mereka mengistilahkan dalam istilah usul itu khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Duduk. Terlepas nanti hikmahnya, Pak. Karena kalau kita lihat memang riwayat yang masyhur itu, Rasul ketika minum, itu yang diminum ternyata bukan air putih biasa. Yang diminum ternyata adalah air Zam-zam. Wallahu a'lam, saya juga tidak di bidang dan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan apakah perbedaan air Zam-zam dengan air biasa, kalau diminum begini akan begini. Karena banyak penelitian konon katanya begitu. Kalau air putih bukan malah membersihkan organ-organ dalam yang konon katanya ada katup, kalau orang berdiri terbuka, kalau dia duduk dia akan tertutup. Nah, kalau air Zam-zam justru bagusnya diminum dalam keadaan berdiri karena dia akan membersihkan organ-organ dalam dan seterusnya. Ini hikmah ya, kalau memang benar itu adanya.
Sementara air biasa baiknya duduk karena justru tidak membersihkan, khawatirnya malah datangkan hal-hal yang aneh-aneh. Ini konon katanya begitu. Wallahu alam. Ini diungkapkan oleh sebagian ahli-ahli di bidang kesehatan ataupun gizi ataupun anatomi tubuh manusia. Kita ingin sampaikan sekali lagi. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, mayoritas para ulama memilih pandangan yang mengatakan makruh hukumnya. Karena apa? Karena kata mereka, pertama ini tidak bisa dikatakan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kekhususan beliau, tidak mungkin di kalangan para sahabat ini melakukan perbuatan tersebut. Tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Contoh, kalau mau dianggap itu bagian dari kekhususan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, di masa beliau, kalau ada orang sholat, sehabis sholat asar, beliau akan cambuk. Habis sholat asar, sholat sunnah. Kenapa? Karena udah menjadi konsensus di kalangan para sahabat, tidak ada sholat sunnah setelah sholat. Nah itu kan. Tapi kalau kita baca dalam redaksi Al-Imam Al-Bukhari, ini nih. Makanya nanti wajar khilaf juga muncul di kalangan para ulama sampai 3 pandangan. Adakah ba'diyah asar itu atau tidak sebenarnya? Riwayat Imam Bukhari mencatat, ternyata Rasul sering melakukan sholat sunnah 2 rakaat habis sholat asar. Tapi di mana dilakukannya? Di rumah. Jadi habis sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi, beliau pulang, entah ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, entah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, tapi intinya pulang ke rumah, sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang sering dilakukan Rasul SAW. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, hampir-hampir Rasul itu nggak pernah tinggalkan 2 rakaat setelah sholat asar. Muncullah khilaf di kalangan para ulama. Sementara para sahabat mengatakan tidak adanya sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat. Sampai sekarang antum bisa keliling di masjid-masjid manapun, habis sholat asar, pernah nggak antum lihat ada orang sholat sunnah 2 rakaat? Pernah nggak kira-kira? Saya pribadi belum pernah lihat, saya pribadi ya. Nggak tahu kalau antum pernah nyaksikan ada orang sholat asar, setelah itu dia dzikir, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Pernah nggak lihat? Anda belum pernah. Nggak tahu kalau antum kalau pernah. Tapi intinya enggak ya. Karena ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat, tidak ada sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat. Tapi Nabi kok sering lakukan? Disinilah muncul nanti pandangan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari kitab Al-Imam Al-Bukhari, dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kitab sahihnya, di mana beliau menjelaskan ada beberapa pandangan. Pertama, itu bisa jadi kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya tidak dipelihara oleh para sahabat, karena Nabi itu yang lakukan, kami tidak. Tidak ada istilah Ibnu Umar, tidak ada. Makanya kalau antum baca yang paling masyhur meriwayatkan hadis tentang salat-salat ratibah. Salat-salat apa? Salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Di antaranya yang paling masyhur adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka ada istilah hadis dikenal Asyru ibni Umar, 10 rakaat yang riwayatnya datang dari Ibnu Umar. Itu ungkapan para fuqaha ya. Mereka menyebut dengan istilah asyratu atau asyru ibni Umar, 10 rakaat salat yang mengiringi salat wajib datang dari riwayat Imam dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena beliau mengatakan bahwasanya Rasul SAW senantiasa melakukan 10 ataupun hendaknya seseorang menjaga yang 10 rakaat. Apa saja itu? 2 rakaat, raka'atani qabla adz-dzuhri wa raka'atani ba'daha. Warak'atani ba'dal maghrib, warak'atani ba'dal isya, warak'atani qablas subhi. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa semuanya? 10 rakaat. Yang menjaga demikian Allah akan karuniakan kepada dia berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, rumah di surganya Allah. Allah akan bangunkan untuknya satu rumah, satu istana di surga. Dalam redaksi yang lain disebutkan rak'atani ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Ini bukan pembahasan kita sebenarnya, tapi karena tadi gara-gara kita ingin berbicara tentang perkara-perkara yang menjadi kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kasusnya terjadi pada hadis yang sedang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, sebagian para ulama mengatakan hadis yang sedang kita bahas ini tidak bisa dikategorikan kekhususan Nabi.
Kenapa? Karena sebagian sahabat menerapkan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah melakukannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah melakukannya, dan bahkan ketika beliau syariba qa'iman, minum dalam keadaan berdiri, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minum dalam keadaan berdiri sebagaimana yang hari ini sedang aku lakukan. Kama ra'aitumuni fa'altu. Sebagaimana kalian lihat aku hari ini melakukan minum dalam keadaan berdiri. Dari sini kemudian jumhur ulama menyikapi, memiliki pandangan. Apa kata mereka? Berarti hadis yang tadi di awal itu, ataupun hadis yang tadi perbuatan Nabi ini bukan menjadi kekhususan beliau. Karena kalau menjadi kekhususan beliau, para sahabat atau sebagian sahabat enggak mungkin melakukan perbuatan tersebut karena kekhususan. Berarti kalau dilakukan oleh sebagian sahabat, Ali lakukan, Ibnu Abbas juga mengatakan, Umar bin Khattab juga pernah melakukan yang sama, minum dalam keadaan berdiri, berarti ini berarti bukan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana menggabungnya? Di sisi yang lain dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi yang lain juga Rasul lakukan. Maka muncul nanti pandangan yang ketiga. Apa pandangan yang ketiga? Yakni tidak sampai dikatakan dia makruh, tapi perbuatan Nabi SAW, kebiasaan beliau, itulah kebiasaan yang paling baik hendaknya dilakukan dan dicontoh oleh seorang muslim. Adapun ketika seseorang tiba-tiba dia saat itu sedang minum dalam keadaan berdiri, maka perkara ini untuk menunjukkan lil jawaz, akan kebolehan seseorang kalau tiba-tiba hari itu atau waktu itu dia minum dalam keadaan berdiri. Lebih-lebih dalam kondisi yang sangat memungkinkan, yang sangat tidak memungkinkan. Contoh kayak tadi misalkan di saat-saat kondangan hari ini kan banyak ya, kondangan di hotel-hotel ataupun di gedung-gedung, kadang disediakan bangku, kursi-kursi terbatas. Kursi-kursi apa? Terbatas. Sementara jumlah orang yang diundang itu lebih dari 100, bahkan mungkin 1000 lebih mungkin yang diundang. Sementara kursi cuma 100. Enggak memungkinkan dia minum atau termasuk juga makan kue dan semacamnya untuk dalam keadaan duduk. Apa yang dilakukan? Maka boleh. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau memilih pada pandangan yang kedua ataupun memilih paling tidak pada pandangan yang ketiga, tidak pada pandangan yang pertama yang mengatakan haram, tidak. Minimal makruh atau boleh. Jadi di sini pandangan yang saya juga lebih cenderung kepadanya, tidak mengatakan hukumnya haram, tapi paling tidak bisa dikatakan makruh atau boleh seseorang minum dalam keadaan berdiri. Saya tidak ingin lantas mengatakan berarti antum menentang hadis yang sahih, bukan. Para ulama itu menggabungkan semua dalil-dalil yang ada. Makanya kadang terjadi ada istilah hapus menghapus. Ini belum kita sampaikan. Pandangan yang ketiga mengatakan hadis ini malah mansukh. Hadis yang sedang kita bahas meskipun statusnya sahih, tapi kata mereka mengatakan bahkan boleh secara mutlak orang minum berdiri. Kalau saya lebih cenderung mengatakan makruh paling tidak. Tapi pandangan yang ketiga mengatakan bahkan boleh secara mutlak orang berdiri minum, ya. Dengan alasan apa? Karena hadis yang sedang kita sampaikan ini dianggap mansukh, terhapus hadisnya. Dihapus oleh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya. Kenapa? Karena disebutkan, karena begini Pak, dalam istilah-istilah ilmu usul itu, seseorang itu kalau melihat ada dalil-dalil yang bertabrakan, kontradiktif antara satu dalil dengan dalil, bagaimana muamalah, bersikap, berinteraksi dengan dalil-dalil yang nampaknya secara zahir ta'arudul adillah, tanaqudul adillah, dalil-dalil yang bertabrakan, kayak tadi nih, kan bertabrakan nih. Sisi yang lain Rasul katakan jangan, sisi yang lain beliau juga lakukan. Tabrakan secara zahir. Maka biasanya para ulama itu akan melihat, pertama dilihat dari sisi mana yang lebih dahulu muncul hadisnya, mana yang datang belakangan. Bagi pandangan yang ketiga tadi, menganggap hadis ini terhapus karena ini dahulu. Datang belakangan mana? Ketika dalam kondisi minum air zam-zam. Kapan minum air zam-zam? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas ibadah umrah. Haji dan umrah Nabi biasanya begini Pak. Dan sunnahnya apa? Orang kalau habis melakukan tawaf 1, 2, 3 sampai 7 ya.
terlepas mau umrohnya untuk haji atau umroh biasa, kayak sekarang kalau berangkat umroh, tawaflah dia keliling Ka'bah. Setelah itu dia lakukan sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Setelah dia sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim, dia dianjurkan untuk pergi ke Hajar Aswad dulu sebelum nanti ke Safa Marwah, ke Hajar Aswad dulu kalau memungkinkan, kata para ulama. Dia boleh iltimas lagi, menyentuh lagi tapi kan memang kayaknya agak sukar untuk kembali ke Hajar Aswad. Maka sebelum dia menuju Safa dan Marwah, maka ada anjuran untuk sa'i. Sebelum sa'i, dia dianjurkan untuk minum air Zam-Zam dan menyiramkan ke area kepalanya dengan menggunakan air Zam-Zam. Ini bukan boros dong, eman-eman dari sini kita. Iya, kalau di sini sana tuh tumpah ruah air Zam-Zam. Dan memang sunnahnya begitu, menyiramkan kepada kepala. Itu sunnah Nabi lakukan. Jadi disiramkan kepada area kepala dan juga tentu diminum. Disinilah redaksi itu. Rasul minum dalam keadaan berdiri. Disebutkan sini. Nah, kalau ditemukan haji ataupun umrohnya Nabi, memang umrohnya sebanyak 4 kali, hajinya hanya sekali. Jika ini yang dimaksud adalah haji dengan umrohnya Nabi SAW, berarti itu adalah haji yang terakhir dan itu tahun yang terakhir, berarti datangnya belakang. Di sini bermainnya mereka mencoba untuk mencari pendekatan-pendekatan yang ada. Berarti minum air Zam-Zamnya Nabi SAW itu adalah hadis yang terakhir, berarti hadis sebelum-sebelumnya mansukh. Ini pandangan mereka. Sehingga muncullah lil jawaz tadi. Ini alasan-alasan yang dikedepankan oleh mereka tentang bagaimana sampai mengatakan kebolehan orang minum dalam keadaan berdiri karena ditunjukkan oleh dalil. Dan mereka tidak membedakan antara air Zam-Zam dengan air biasa. Intinya ada perbuatan Nabi meminum air, mau air Zam-Zam ataupun bukan, meskipun di sini disebutkan redaksi air Zam-Zam, dalam keadaan berdiri berarti menunjukkan lil jawaz mutlak. Ini pandangan yang ketiga. Tapi saya lebih cenderung untuk mengambil pandangan yang kedua, dan ini insyaallah lebih hati-hati, yakni kalau masih bisa duduk kenapa tidak. Dan kita juga ajarkan, ini penting, ajarkan ini kepada anak-anak kita, keluarga kita. Dan tapi kadang begitu ya, orang tua tuh harus menjadi teladan. Tapi qadarullah, kadang saya juga manusia, kadang lupa minum berdiri saya. Akhirnya anak melihat, "Abi, kok minum berdiri?" Masya Allah. Jadi saya ditegur. Jadi saya beberapa kali saya pernah ditegur anak sendiri, masih yang paling kecil. "Abi minumnya berdiri tuh, minum berdiri tuh." Kenapa? Karena selama ini kita ajarkan jangan berdiri kan gitu kan. Kalau minum harus duduk, selalu kita ajarkan demikian. Tapi kalau ketika kita yang salah, Masya Allah, jadi anaknya juga langsung sadar. Termasuk di antara anak-anak kita, kalau ternyata ada kesalahan di antara kakaknya, misalkan tiba-tiba minum berdiri, adanya langsung tegur, "Kakak minum berdiri itu Bi." Kita katakan, la yashrabanna. Saya sampaikan hadis ini, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan seseorang kalau minum dalam keadaan berdiri. Yang paling baik tetap minum dalam keadaan duduk. Ini tentu mencontoh dan meneladani kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika nanti dalam kondisi darurat atau dalam kondisi-kondisi tertentu, orang lagi sedang dalam perjalanan atau orang dalam kondisi tidak mendapatkan tempat duduk dan semacamnya, kayak misalkan di kondangan, maka diperbolehkan kalau dia kemudian minum dalam keadaan berdiri. Adapun makan, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pandangan yang pertama tentu yang mengatakan terlarangnya minum, kata mereka, jangankan makan, minum saja terlarang, apalagi makan. Minum itu waktunya cepat, singkat, sementara makan itu panjang dan lama, maka lebih nggak boleh. Tetapi ternyata ada beberapa redaksi yang juga ditemukan, sebagian para sahabat mereka juga pernah makan ataupun minum dalam keadaan sambil berjalan. Lagi-lagi ini redaksi yang dihasankan oleh Syalbani, dan ini pandangan yang insyaallah juga mengatakan akan kebolehan, termasuk juga berada di atas kendaraan, orang boleh minum, orang boleh makan di atas kendaraan. Karena di atas kendaraan rata-rata orang dalam keadaan tenang, nyaman dan duduk. Tetapi kalau sambil lari-larian, tentu ini yang dikhawatirkan. Pertama, minimal makruh, khawatir juga dari sisi kesehatan tiba-tiba keselak, ini itu nggak dianjurkan. Masuk adzan ya. Baik, kita adzan dulu apa gimana? Lanjutnya? Salat. Insyaallah nanti kita sambung setelah salat. Kita masuk salat Isya terlebih dahulu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.